Mari kita membuka Alkitab kita Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Bersama-sama 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh mengajar kami, menuntun kami. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami untuk mengerti, untuk melihat apa yang hendak Tuhan ajarkan, apa yang hendak Tuhan katakan. Ya Tuhan, ini sudah terpisah 2000 tahun yang lalu, dan ini firman-Mu terus boleh berbicara hingga saat ini. Dengan konteks pada saat ini, dan kiranya boleh memberkati kami, memperlengkapi kami, menuntun kami, mengarahkan kami, menyucikan kami, menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, seorang pemimpin Romawi mendesak tawanannya. Setelah ditangkap, dibawa ke hadapannya, lalu dikatakan, sangkal Yesus, hujatlah Yesus, maka aku akan membebaskan engkau. Tawanannya adalah seorang bishop tua, seorang uskup yang sudah tua dari kota Smyrna di Asia, namanya Polikarpus. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 154 Masehi, hampir sekitar 60 tahun setelah Rasul Yohanes memberikan surat ini kepada jemaat di Smyrna yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Yesus. Saat Yohanes masih hidup, Polikarpus yang muda mendengarkan surat yang diberikan Yohanes kepada jemaat Smyrna ini. Mungkin dia umur 27-an. Pada saat itu Polikarpus sendiri bahkan ditabiskan menjadi bishop oleh Yohanes sendiri di Smyrna. Dan Polikarpus ingat nasihat Polikarpus ketika surat itu dibacakan. Saya yakin dia juga mendengarkan itu dan dia terus tanamkan dan dia ingat. Dan karena ini juga surat yang sangat khusus bagi jemaat Smyrna di mana dia sebagai bishop di sana, pasti dia sangat ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Dan dia ingat nasihat, dia ingat janji Yesus kepada jemaat Smyrna secara khusus ini. Dia ketika diperhadapkan dengan pemimpin Romawi, dia sudah tua. Di hadapan pemimpin Romawi yang mendesak dia menjawab. Dia yang sudah tua ini, dia katakan, 86 tahun aku telah melayani Kristus dan dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menghujat raja dan juru selamatku? Karena penolakan Polikarpus ini kemudian dia dihukum mati dengan cara dibakar di depan umum. Dia setia hingga akhir. Dia percaya mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan akan dia terima. Saudara, surat kepada jemaat Smyrna ini menguatkan Polikarpus. Mungkin dari sejak mudanya. Terus ketika bertambah usia, fisiknya mungkin lemah, tapi secara roh semakin dikuatkan. Dan sesuai dengan konteks gereja saat itu, saudara, di dalam penderitaan dan penganiayaan, di mana kota Smyrna itu begitu kuat aliansinya dengan Romawi dan penyembahan berhala banyak di sana dan juga menyembah kaisar pada saat itu. Dan surat ini, saudara, surat kepada jemaat Smyrna
selain kepada Smyrna, surat ini juga sesuai dengan konteks gereja yang menderita pada zaman sekarang. Menderita itu banyak macam ya. Bisa menderita fisik, bisa menderita secara psikologi, bisa secara mental. Jadi ada perang secara itu juga, saudara. Saudara, surat kepada Smyrna ini adalah surat yang sebenarnya paling pendek di antara ketujuh surat yang lainnya. Surat yang paling pendek, tapi penuh pujian. Pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat Smyrna. Dan tidak ada kritik daripada Tuhan. Surat ini mempersiapkan jemaat Smyrna ini untuk menghadapi penganiayaan berat yang semakin dekat. Pada saat itu belum mulai. Tapi semakin hari semakin dekat. Dan kata Yesus di ayat yang ke-9 dan ayat 10 kita lihat bersama-sama sekali lagi. Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Minggu lalu kepada jemaat Efesus Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus katakan aku tahu. Di sini Yesus yang tahu dan tentu saja maha tahu. Dan mengenal jemaatnya juga mengatakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kemiskinanmu. Yesus katakan kesusahanmu atau kesengsaraanmu. Ini kata yang digunakan ini artinya adalah mereka hidup di bawah tekanan penindasan yang berat. Sekali lagi ya, penindasan itu bisa fisik, bisa secara mental ya. Bisa ditekan secara ekonomi, bisa ditekan secara sosial, itu bisa. Sekali lagi ya, kesusahan atau kesengsaraan, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ini artinya adalah mereka hidup di bawah tekanan penindasan yang berat. Lalu kata yang khusus untuk kemiskinan, dikatakan susah dan miskin ya. Kata kemiskinan, bahasa Yunani tokhea, yang dipakai ini artinya adalah miskin yang sangat-sangat parah sampai kebutuhan dasar mereka tidak bisa dipenuhi. Jadi begitu miskinnya sampai kebutuhan dasar mereka tidak bisa dipenuhi. Dan itu semua mereka alami karena mereka mendapatkan tekanan dengan tidak mau menyembah berhala-berhala yang lain. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka setia berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka gak berkompromi. Mereka mengambil jalan yang sempit dan lurus ini. Yang Tuhan Yesus katakan, ini jalannya orang Kristen. Sempit, lurus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengatakan lebih baik saya susah. Lebih baik saya lapar. Lebih baik saya miskin daripada hidup dengan tidak setia kepada Tuhan. Saudara, orang Kristen di zaman ini sangat sedikit yang benar-benar mau menempatkan urusan kerajaan Kristus di atas karir mereka. Sekali lagi ya saudara, orang Kristen di zaman ini sangat sedikit yang benar-benar mau menempatkan urusan kerajaan Allah di atas karir mereka. Orang Kristen di zaman ini sangat sedikit yang benar-benar mau menempatkan urusan kerajaan Kristus di atas finansial mereka. Jikalau saudara diperhadapkan dengan pilihan antara finansial atau karir atau kerjaan dan hikmat Tuhan, Amsal 8, dan saudara lebih memilih kepada finansial, maka saudara hikmat akan menarik diri daripada saudara. Maka saudara nggak akan peka, nggak akan tahu, nggak akan melihat apa itu yang kekal, nggak melihat harta surgawi. Itu akan menjadi kabur. Hikmat akan menarik diri dari saudara. Kalau saudara mengambil atau memegang apa itu yang namanya finansial. Bukan berarti kita tidak boleh pakai finansial. Tentu finansial itu adalah alat. Uang itu alat.
tetapi manusia menjadikannya sebagai mamon. Ini adalah Tuhan dalam perjanjian baru yang diangkat dan disandingkan dengan Yahweh. Kenapa? Karena sebagian besar orang terjerat olehnya. Saudara, kalau saudara pegang itu finansial, menempatkan itu di atas kerajaan Allah, saudara, hikmat akan menarik diri. Penglihatan akan Tuhan kabur. Bahkan orang Kristen sejati pun akan hidup suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Gak ada kehangatan. Gak ada detakan jantung yang hidup. Gak ada aliran air hidup. Begitu keringnya menjalani kehidupan kekristenan. Saudara, jemaat Smyrna sadar bahwa mereka punya hak untuk berbagian dalam penderitaan Kristus. Sekali lagi saudara, jemaat Smyrna sadar mereka punya hak untuk berbagian dalam penderitaan Kristus. Paulus dengan kata yang sama mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lalu ada orang yang ngambil ini dengan cara yang salah gitu ya. Kristus sudah menjadi miskin, Dia yang kaya, supaya kita menjadi kaya gitu ya. Kita yang miskin menjadi kaya. Jadi saudara, orang-orang Kristen adalah haruslah orang-orang yang kemudian menjadi kaya. Saudara, ini suatu pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Sama dengan spirit pada saat di zamannya di jemaat Smyrna ini, saudara. Di abad 1 dan di abad kedua. Jemaat Smyrna meneladani Yesus. Jemaat saat itu, saudara, mengutuk ajaran palsu. Ajaran palsu apa pada saat itu? Ajaran palsu saat itu mengatakan mereka yang sakit, mereka yang tidak kaya itu karena iman mereka kurang, makanya mereka sakit, makanya mereka miskin, iman mereka kurang. Itu di abad 1, abad 2, saudara. Dan di zaman ini juga ada spirit yang sama, disebut sebagai Injil kemakmuran. Spirit yang sama masuk ke dalam gereja di zaman ini. Douglas Kelly mengatakan, beraninya orang menuduh jemaat Smyrna kurang beriman. Padahal mereka hidup dalam kemiskinan karena kasih yang rela berkorban bagi Yesus. Sekali lagi ya, Douglas Kelly mengatakan, beraninya orang menuduh jemaat Smyrna kurang beriman. Padahal mereka hidup dalam kemiskinan karena kasih yang rela berkorban bagi Yesus. Saudara, penderitaan yang dialami Smyrna yang lainnya lagi adalah, saudara, selain ini adalah mereka difitnah. Mereka difitnah. Saat itu komunitas Yahudi di Smyrna besar. Dan orang-orang Yahudi mendapatkan hak istimewa di bawah pemerintahan Romawi. Kalau bangsa-bangsa lain mereka nggak boleh gitu ya, ada Allahnya sendiri, nggak boleh ada Tuhannya sendiri. Tapi orang-orang Yahudi itu boleh gitu ya, menyembah kepada Yahweh tanpa sekaligus menyembah kepada kaisar. Hanya khusus orang Yahudi. Satu lagi ada satu negara saya lupa di mana gitu ya. Satu negara kayaknya ada juga gitu ya. Hukum dari dua sistem berlaku gitu ya. Dan Yahudi mendapatkan privilege seperti itu gitu ya. Orang-orang Yahudi dikasih izin untuk tidak menyembah kaisar, tetapi menyembah kepada Tuhan mereka sendiri. Dan orang-orang Yahudi menfitnah orang-orang Kristen pada saat itu ya. Tapi pada saat ini orang-orang Yahudi dan orang Kristen di Amerika mereka bekerja sama ya. Karena musuhnya sama. Nah, pada saat ini 2000 tahun yang lalu, konteks itu beda ya saudara. Ini kita lihat konteks 2000 tahun yang lalu. Konteks 2000 tahun yang lalu adalah orang-orang Yahudi memfitnah orang-orang Kristen. Bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan dalam PL itu beda dengan Tuhan yang sekarang yang orang Kristen bilang gitu ya. Orang-orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan. Beda gitu. Mereka orang kafir. Orang-orang Kristen itu orang-orang kanibal. Dia makan daging manusia ketika perjamuan kudus. Dan sebagainya. Mereka kawin incest. Lihat, dia sebut nama saudaranya gitu ya. Sama siapapun disebut saudara dan saudari gitu ya. Saudara, saudari, saudara-saudari gitu. Yang tua, yang muda gitu ya. Saudara dan saudari gitu ya. Kok bisa gitu ya. Incest gitu ya. Difitnah saudara. Diadukan, dilaporkan. Orang-orang Kristen di penjara pada saat itu saudara beda dengan orang-orang Kristen yang di penjara pada saat ini.
memang di negara-negara tentu ada yang sama sih. Tetapi saudara, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang dipenjara pada umumnya saat ini, itu terlebih lagi akan sangat berbeda. Orang-orang Kristen yang dipenjara di Smyrna itu berbeda dengan orang-orang yang dipenjara saat ini. Orang misalnya dalam hal umum ya. Orang-orang di Smyrna itu dipenjara, itu artinya saudara, itu adalah pendahuluan mereka akan dieksekusi. Jadi beda. Zaman ini dipenjara gitu ya. Karena kamu telah melakukan dosa ini gitu ya, di penjara. Ya udah tunggu, setelah sekian lama kemudian maka kamu akan dilepaskan. Tapi orang-orang di Smyrna, kamu di penjara itu tunggu kamu akan dihukum mati. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya sangat berbeda. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada mereka, lihatlah iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Tapi terus kemudian Tuhan Yesus katakan apa? Hendaklah kamu setia sampai mati. Wah, kita akan lihat, kayaknya Tuhan kejam gitu ya. Saya berharap saudara gak mengatakan hal itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat. Ketika dia mengatakan sesuatu, ada yang hendak Tuhan ajarkan kepada jemaatnya. Hendaklah kamu setia sampai mati. Di zaman sekarang saudara, gereja-gereja di belahan dunia yang lain juga mengalami penderitaan yang sama. Mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh komunis di Eropa Timur. Orang-orang Kristen dilarang masuk ke universitas tertentu, diberikan hanya pekerjaan yang gajinya rendah, nggak boleh masuk ke dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Secara sosial, secara ekonomi ditekan, seringkali jadi kambing hitam. Lalu di Amerika saat ini orang-orang Kristen sering difitnah sebagai orang yang penuh kebencian. Orang-orang Kristen adalah orang-orang pengujar kebencian karena sikap moral yang menentang homoseksual. Gitu. Ini orang yang benci dengan manusia yang lainnya, gitu ya. Nggak setuju dengan pemikiran homoseksual, gitu ya. Lalu sekedar baca Alkitab tentang seksualitas dan pernikahan segera didiskriminalisasi di Amerika sebagai ujaran kebencian. Ini keadaannya di Amerika saat itu. Wah, orang-orang Puritan kalau ngelihat hal ini mereka akan menangis ya. Ya mungkin juga akan mengutuki ya. Tapi mungkin menangisi apa yang sudah mereka bangun diruntuhkan oleh generasi yang kemudian datang. Di zaman hakim-hakim terulang kembali. Tapi zaman hakim-hakim skalanya kecil, satu suku. Sekarang ke dalam skala besar. Skala besar, satu benua Amerika. Skala besar. Dan saya yakin gak stop di sini. Semakin besar sampai skala dunia. Sehingga satu saat nanti dan tentu kita berharap Tuhan mendatangkan penyelamatannya dalam skala yang besar dan semua mata menyaksikan kedatangannya. Dan kedatangannya adalah panggung terbesar dalam sejarah dunia. Jadi itu hakim-hakim itu bayang-bayang. Sekarang pun masih bayang-bayang. Sampai pada akhirnya itu menjadi besar. Dan justru yang anehnya kemuliaan Tuhan semakin dipancarkan melalui semua hal ini. Yang seringkali manusia tidak dapat pahami. Tidak dapat selami. Saudara di negara bagian tengah daripada Nigeria, di Sudan, di Pakistan, orang-orang Kristen jadi sasaran kekerasan. Orang Kristen dimatikan, dibinasakan oleh teroris Muslim. Saudara pernah lihat orang-orang yang dimasukkan ke dalam kontainer, ditutup dengan panas semua, nggak bisa duduk karena semua penuh dalam kontainer itu dengan udara yang begitu panasnya, kencing di sana, buang air besar di sana, penuh dan mereka nggak bisa duduk. Kalau mereka duduk itu akan ganggu orang lain lagi gitu. Waduh, dimasukkan ke sana. Belum lagi diteror oleh Muslim di daerah sana, saudara. Di Cina, di Iran, orang-orang Kristen bisa dipenjara dalam jangka waktu yang lama karena bersaksi tentang Yesus. Kita tahu ya orang yang kenal dekat dengan kita ya, yang di penjara rumah kan, di Cina, yang kita doakan. Dan anaknya kemudian dipisahkan dari keluarganya, dari bapaknya, dari emaknya. Yang pernah menjadi pembicara di Global Convention, nggak sempat ya waktu itu ya, nggak sempat bicara ya. Tapi Revo 500 sempat bicara pada saat itu ya. Dan dipisahkan anaknya lalu diindoktrinasi gitu ya. Diajarkan paham-paham komunis kemudian balikin. Terus tarik lagi, terus ajarin lagi, terus baru balikin gitu ya. Peperangannya seperti itu saudara.
Saudara, sudah ada dan tidak lama lagi di beberapa tempat akan semakin muncul orang Kristen yang tidak akan berani membayar harga untuk imannya. Sekali lagi, sudah dan akan ada lagi dan tidak lama lagi. Di beberapa tempat akan semakin muncul orang Kristen yang tidak akan berani membayar harga untuk imannya. Padahal Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Loh, ayat firman Tuhan ini mungkin jarang saudara dengar ya, tapi ini yang dikatakan oleh Tuhan ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus mengatakan saudara, mengatakan mengenai orang-orang Yahudi yang menindas orang-orang Kristen, yang memfitnah orang Kristen. Yesus mengatakan juga kepada mereka yang melawan orang-orang Kristen dengan fitnah, dengan tuduhan yang kejam. Yesus katakan mereka adalah jemaah iblis. Karena mereka menuduh, palsukan umat Allah yang setia. Mereka memfitnah umat Allah yang setia. Kemudian Yesus juga katakan bahwa sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara. Saudara, orang-orang percaya menghadapi musuh abadi yang tidak henti-hentinya berbuat jahat dan berkuasa. Sekali lagi ya, orang-orang Kristen menghadapi terus musuh abadi yang tidak henti-hentinya yang berbuat jahat dan berkuasa. Di VBS saudara, guru-guru sekolah minggu menghadapinya. Di VBS saudara, anak-anak diperlengkapi. Kiranya nanti mereka besar, mereka boleh ingat kembali apa yang diajarkan. Saudara, dalam kitab Wahyu ini kita akan terus-menerus melihat bagaimana tangan iblis ini bisa dicium, bisa dideteksi dalam urusan dunia ini. Kerja gitu dalam dunia ini, itu kecium gitu dalam kitab Wahyu ini. Dikatakan bagaimana tangan iblis ini bisa dideteksi dalam kitab Wahyu ini disampaikan terus. Tetapi iblis tidak bisa melakukan apapun kecuali Tuhan mengizinkannya. Kecuali atas izin Tuhan, saudara. Iblis bisa menggunakan trik-triknya yang paling jahat, yang paling keji, yang paling licik. Tetapi rencana-rencana Tuhan yang mulia, rencana-rencana Tuhan yang dalam, rencana-rencana Tuhan yang berbobot dan indah justru malah jadi. Ini benar-benar gak masuk akal pikiran manusia pada umumnya. Kenapa loh? Kok dengan penderitaan, dengan penganiayaan malah justru Tuhan malah makin dimuliakan. Dan malah kehendak Tuhan jadi. Dengan iblis pakai trik-triknya yang jahat dan licik seakan-akan berhasil. Tapi kemudian loh, keadaannya menjadi terbalik. Malah Tuhan dimuliakan dengan semua peristiwa ini. Setelah Yesus menghibur jemaat yang teraniaya, Yesus katakan janganlah takut akan apa yang kamu alami. Dikatakan inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan menampakkan dirinya kepada jemaat sebagai Tuhan yang teraniaya. Dia kasih lihat kepada jemaat Smirna. Jemaat Smirna adalah jemaat yang teraniaya. Setidaknya akan. Walaupun surat ini waktu dibacakan belum. Gitu ya. Tuhan kasih tahu bahwa dia adalah Tuhan yang teraniaya. Seharusnya kalau dikasih kepada jemaat yang akan mengalami penganiayaan, harusnya kasih apa ya? Aku adalah Tuhan yang akan mampu dan akan memimpin kamu perang lalu kamu menang gitu ya. Habisin semua, enggak gitu ya. Dia bilang, aku adalah Tuhan yang teraniaya. Ini jalan pikirnya bagaimana untuk bisa mengerti hal ini? Sesuatu yang kok kayaknya kita nggak bisa pahami. Tapi ya Tuhan melakukannya, menampakkan dirinya kepada jemaat sebagai Tuhan yang teraniaya. Tapi juga Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang berkemenangan di tengah-tengah kesengsaraan dunia. Kenapa orang-orang Kristen di Smyrna itu nggak perlu takut akan kesengsaraan yang menimpa? Karena dikatakan oleh Yesus sendiri, akulah yang awal dan yang akhir. Ini bukan berarti bahwa Yesus hanya Alfa dan Omega. Tapi sepanjang peristiwa aku tahu, aku hadir, aku maha kuasa. Orang-orang percaya, jangan takut kata Yesus. Kenapa?
Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Lalu Tuhan Yesus juga katakan lagi, orang-orang percaya jangan takut. Kenapa jangan takut? Yesus adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Dia katakan. Dia mengingatkan umatnya, aku yang telah mati dan hidup kembali. Yesus membebaskan umatnya dari dosa dan memberikan mereka hidup yang kekal. Yesus telah mengalami hal yang terburuk yang dilakukan oleh dunia. Dia pun pernah difitnah. Dia pun pernah dimatikan oleh manusia. Dan tetapi Yesus telah menang. Oleh karena itu orang Kristen tidak perlu takut untuk mati bagi Yesus. Karena di dalam Dia, kubur adalah pintu gerbang menuju kemuliaan abadi di surga. Kubur adalah pintu gerbang menuju kemuliaan abadi di surga. Saudara, kemarin hari terakhir, hari ketiga, ada suatu kisah daripada perjalanan musafir di bab ke-13 ya. Kristian dan penuh harap akhirnya menghadapi sebelum sampai kepada sungai. Di seberang sungai itu ada kota negeri kekal dan indah, Celestial City. Dan di sebelum menyeberang itu ada sungai, yaitu sungai kematian, dark dan mengerikan. Lalu ketika dia sedang menuju ke sana, dia bertemu. Jadi mereka berdua sebelum menemukan dengan kematian, mereka berdua bertemu dengan dua sosok. Dua sosok yang berkilauan, the shining ones. Nggak dikatakan malaikat, nggak dikatakan Tuhan. Memang ini sebagai simbol ya. Bisa Tuhan, bisa malaikat gitu ya. Dikatakan ada dua sosok dan dia melihat dan menuntun mereka gitu. Kasih tahu gitu ya. Kamu akan menghadapi ini dan kamu akan ketemu, kamu akan begitu gitu ya. Ini sungai kematian ini akan dangkal dan dalam, karena mereka tanya, Kristen tanya, ini dalam atau dangkal ya? Saya harus menyeberang dan harus lewat ini, nggak bisa pakai cara yang lain, hanya harus ke sini. Kita sudah sampai gitu, menjalankan perjalanan kita sampai ke saat ini gitu ya. Lalu Kristen tanya gitu, ini dangkal atau dalam? Mereka nggak bisa lihat karena ini dark, misterius, mengerikan, sesuatu yang nggak dikenal. Lalu the shining ones ini mengatakan ini dalam atau dangkal itu tergantung kamu seberapa percaya kepada Tuhan. Si Kristian ketika melangkahkan kakinya setelah meneguhkan, ayo kita masuk gitu ya ke sungai kematian ini. Wah, tenggelam dia gitu ya. Semua kehidupan berdosa yang lalu muncul. Dan digambarkan oleh si John Bunyan gitu ya. Iblis dengan para pengikutnya gitu ya. Mengelilingi si Kristian gitu ya. Dengan segala setan-setannya yang kecil gitu ya semuanya ya. Muncul semua dalam pikirannya. Terus untuk melihat bahwa nggak melihat keindahan yang Tuhan berikan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan gitu ya. Nggak kelihat lagi gitu ya. Tetapi bagi si penuh harap, si hopeful gitu ya. Oh, dangkal sekali gitu ya. Karena dia dengan begitu tenangnya menghadapi kematian. Dia bergantung, percaya kepada Tuhan menghadapi kematian. Lalu, tapi kemudian penuh harap tolongin si Kristian ini gitu ya. Untuk tetap supaya berusaha kepalanya tetap ke atas. Ini memang suatu yang aneh. Bagaimana kok satu sungai yang sama, satu dalam, satu dangkal gitu ya. Ini suatu narasi memang bisa seperti itu. Tapi itu memang benar gitu ya. Menggambarkan suatu realita yang akan kita semua hadapi, saudara. Akhirnya setelah dilepaskan dan Kristian mengingat akan pengorbanan Kristus, akan apa yang Kristus lakukan dan diperkuat imannya, akan Kristus yang mati, yang Kristus bangkit dan memberikan janji. Dan diingatkan janji Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara dia gitu ya. Terus akhirnya dia masuk gitu ya, lewat sungai itu. Ketika lewat sungai itu nggak langsung nyampe gitu ya. Dilihat ke atas ada bukit gitu ya. Kota negeri kekal dan indah itu, Celestial City itu ada di atas bukit. Dan mereka harus ke sana gitu ya. Nah, the shining ones ini bawa dan tuntun mereka tangannya langsung zap dengan cepatnya ke sana. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan cepat dibawa ke sini, ke sana. Nah, waktu di sungai itu Kristian bilang, ada sungai yang dia hadapi. Dan dia keluarkan kalimat yang tentu ini dari perkataan daripada kitab Yohanes yang akan kita baca nanti juga. Dan ya, saudara, Douglas Kelly merangkum maksud Yesus dengan mengatakan, aku telah melewati wilayah maut.
Aku telah menyingkirkan semua kengeriannya bagi orang-orang percaya. Sekarang, satu-satunya hal yang menantimu di seberang maut adalah memegang tanganku. Saat kita berjalan bersama ke dalam keindahan baru dari sukacita kebangkitan. Saya sengaja gak mau menerjemahkan The Shining Ones-nya John Bunyan itu malaikat atau Tuhan. Saya gak mau gitu ya. Karena memang ini bisa bergantian. Kalau lihat dalam Alkitab, ini bisa malaikat, ini bisa Tuhan. Seringkali seperti itu. Dan Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, kita buka bersama-sama. Ini menjadi ayat hafalan kita saudara untuk minggu yang akan datang. Bersama dengan ayat hafalan di bulan Juli. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara jangan salah ya akan orang-orang Puritan ya. Orang-orang Puritan kadang kan berdoa begitu dekatnya dengan Tuhan. Sampai bahkan mungkin mengatakan mahkota yang engkau berikan gitu ya. Atau apapun segala sesuatu upah gitu. Kayak udah gak penting lagi asal dapat Yesus gitu ya. Itu bukan berarti bahwa mereka nggak melihat juga kebenaran firman Tuhan yang ketika Tuhan Yesus katakan aku memberikan upah, aku memberikan mahkota ya. Saudara jangan ke ekstrim yang salah ya saudara. Bagi orang Kristen ada upah yang diberikan, ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada upah yang diberikan kepada kamu gitu ya. Tapi segala sesuatu yang kamu bekerjakan di dunia ini bukan tujuannya untuk keselamatan kamu, tetapi menentukan upah yang akan diberikan kepada kamu sebagai orang Kristen. Ada upahnya, beda upahnya patung sama upahnya kita gitu ya. Beda. Saudara, jadi saudara jangan sampai menjadi ekstrem yang akhirnya wah cut semuanya gitu ya. Mengatakan enggak perlu upah gitu ya. Jadi satu hal yang salah gitu ya. Enggak saudara. Kita melakukan pekerjaan yang baik dalam Tuhan. Tuhan memberikan upahnya. Itu sesuatu yang baik. Tuhan Yesus sendiri katakan. Lihat harta surgawi. Artinya apa? Mata kita ngelihat apa? Harta surgawi. Diarahkan untuk melihat upah yang di surga gitu ya. Karena manusia gak bisa hidup tanpa untuk melihat sesuatu gitu ya. Ada tujuannya itu harta. Hati kita itu selalu manusia diarahkan kepada harta. Harta kita di mana? Di surga atau di bumi. Dan itu menentukan kemudian hidup kita seperti apa. Kalau harta kita adalah harta surgawi, maka emosi kita yang adalah jendela hati kita akan diarahkan kepadanya. Tapi kalau harta kita adalah harta duniawi ini, sebagaimana hati kita juga diarahkan kepadanya dan emosi adalah jendela hati kita, itu akan berbicara mengenai siapa kita, apa yang kita cintai. Saudara ketika marah, ketika saudara nangis, ketika saudara sedih, saudara, itu akan menunjukkan apa yang menjadi harta saudara. Karena emosi adalah jendela hati. Ya, saudara bisa lihat ini untuk orang lain, tetapi saudara lebih perlu saudara lihat diri sendiri. Apa yang menjadi harta saudara? Apa yang saudara kejar? Saudara, Yesus adalah Tuhan atas pencobaan yang diderita oleh umatnya yang setia. Yesus katakan, aku tahu bahwa 10 hari lamanya engkau akan menderita kesusahan. 10 hari lamanya. Artinya penderitaan orang-orang percaya itu terbatas dan relatif singkat. Penderitaan orang percaya terbatas dan relatif singkat. Yesus menentukan batas-batas pencobaan dan dia membatasi intensitasnya. Dia membatasi intensitasnya. Saudara, waktu sebelum VBS ini kita berdoa lagi. Ini peperangan rohani. Apalagi mereka yang membawakan firman Tuhan, saudara. Mereka yang bawain firman Tuhan. Coba kalau mereka lagi demam bagaimana? Wah, setengah mati siapin. Apalagi kerja lembur sampai malam pulang jam 10. Terus harus siapin, pikirin itu. Naskah khotbah mereka, verbati mereka. Siapin gitu. Aduh, kena demam lagi. Kena flu lagi. Tenggorokan sakit lagi. Aduh, gimana nih gitu ya. Berusaha minum obat, berusaha istirahat. Tapi kemudian gak sembuh-sembuh gitu ya. Itu gak gampang loh. Oke, itu masalah fisik. Belum lagi masalah mental. Coba kalau punya anak gitu ya.
Wah, anaknya nakal, ya, wah, anak aktif gitu ya. Kayak memang usianya mungkin usia 2 atau usia 3 tahun di mana memang dia aktif-aktif banget, apalagi anak cowok gitu ya. Atau anak cewek yang punya koko-koko gitu ya, ngelihat gitu ya, koko-kokonya aktif gitu ya, dia juga akhirnya aktif gitu ya. Wah, itu nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau dia mencret, apalagi bertengkar dengan pasangan. Apa yang terjadi? Wah, lebih baik saya nggak usah khotbah lah, saya nggak usah bawain firman lah. Aduh, nggak siap gua gitu kan. Ini peperangan rohani. Jadi yang penting itu firman atau keadaan kita? Saudara bisa mengatakan yang mana? Yang penting firman atau keadaan kita? Yang mana? Ayo. Firman atau keadaan kita? Siapa yang mengatakan firman lebih penting? Loh, nggak ada yang angkat, serius ini. Siapa yang mengatakan keadaan kita lebih penting? Saudara, waktu KK regional itu ya, ada suatu peristiwa terjadi di waktu KK regional di Samosir. Yang membuat semua gloomy, gelap suasana gitu, kayak menaungi kami gitu ya. Tetapi terus kemudian ada seorang ibu mengatakan, aduh, bagaimana saya khotbah ya besok ngadepin hal seperti ini. Aduh, kayaknya nggak mau khotbah deh. Aduh, gitu ya. Tapi kemudian dia ingat, oh, tapi pendeta Eri tiap minggu khotbah. Gimana tuh ya? Kalau ngadepin anaknya mencret, dia sendiri sakit, gimana dia harus tetap khotbah. Kalau dia kan hamba Tuhan kan manusia ya. Kalau dia bertengkar dengan pasangan terus bagaimana ya? Tetap harus khotbah. Oh, dengan begini terus kemudian gitu ya. Ini artinya firman lebih penting. Ini artinya firman lebih penting. Saudara bersyukur ya. Saudara, para pengajar grup VBS itu mereka menghadapi peperangan rohani loh. Bergumul dengan bahkan dirinya sendiri gitu ya. Loh, yang saya mau beritakan ini bertentangan dengan saya yang saya hidupi. Gimana ini gitu ya. Pembawa berita ini dikuduskan sendiri oleh firman yang dia siapkan. Dan itu dimulai dengan peperangan rohani, saudara. Doa, berlutut, memohon kepada Tuhan gitu ya. Belum lagi godaan itu datangnya dari sekitar gitu ya. Disalahpahami, komunikasi yang terbatas karena manusia terbatas gitu ya. Kata siapa? Manusia itu punya kesalahpahaman karena terminologinya yang disalah mengerti, misalkan ya. Wittgenstein mengatakan gitu ya. Susah, saudara. Tapi terus berjuang, berdoa. Dan menangnya itu kapan? Waktu berdoa justru. Peperangan di sini. Peperangan di dalam, saudara. Sebagaimana orang Yeriko ketika orang Israel pergi berperang melawan kota Yeriko, mereka menang itu waktu kapan? Waktu mereka muterin, saudara. Depannya siapa? Para imam. Bawa sangkakala, bawa tabut perjanjian di depan. Itu orang Yeriko bingung kali ngeliat nih, ngapain nih, mau perang apa-apa loh. Kok malah berdoa dan hanya memutari doang begitu ya. Kira-kira kayak begini. Tapi di situ, saudara, titik kemenangannya. Kita berdoa atau enggak, berlutut mohon nama Tuhan atau enggak. Ini peperangan rohani. Hari kedua, hari ketiga, yang lebih anehnya lagi hari ke-7 suruh putar 7 kali. Ya tenaga habis lah gitu ya. Dan di situ orang-orang Yeriko mungkin disuruh, wah ngapain sudah muter 7 kali. Nggak mungkin mereka perang. Sekali teriak, buat beras runtuh. Orang Kristen perangnya seperti itu, saudara. Saudara, saya waktu membawakan firman Tuhan di sini, peperangannya itu sebelumnya di rumah. Sehari-hari di hari-hari biasa. Bahkan sampai titik-titik mau naik ke khotbah ini. Ketika naik di sini pada umumnya saya sudah menang. Kalau enggak saya nggak bisa menyampaikan. Sudah menang. Di sini, saudara. Di sini. Begitu menguasai. Peperangan antara dengan siapa? Dengan pikiran-pikiran jahat yang didatangkan oleh iblis. Yang bisa juga mungkin datang dari sekitar gitu ya. Atau juga dosa pribadi. Itu kan muncul semua. Karena firman-Nya begitu kudus. Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Dan itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Dalam doa. Dan yang susahnya itu begini. Ketika kita melihat kesulitan. Melihat penderitaan. Aduh, anak saya demam. Aduh, gimana ya? Aduh, anak saya mencret. Aduh, gimana ya? Gitu. Aduh, istri saya tenaga habis gitu ya. Hingga dia tepar gitu, hanya bisa berbaring gitu ya. Aduh, gimana ya? Aduh,
Saya harus bangun jam 2 malam ini. Nyamuk datangnya banyak banget gitu. Pada gemuk-gemuk itu nyamuk gigitin. Untung saudara, nyamuk Jepang sama nyamuk Indonesia berbeda. Nyamuk di Indonesia terbangnya cepat banget, mau tangkap susah gitu ya. Nyamuk di sini dapat gitu ya. Dapat gitu ya. Untung bisa dapat 7-8 gitu lah pada jam 2 malam. Ngadepin hal seperti itu gitu ya. Peperangan banyak hal gitu ya. Ngelihat anak yang demam gitu ya. Kita gak bisa tega juga kan ya. Itu peperangan rohani saudara. Peperangan rohani. Di dalam semua penderitaan dan kesusahan dan kesulitan dan kesengsaraan. Yang paling utama sebagai orang Kristen kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat. Bahkan dia membatasi intensitas daripada evil. Membatasi intensitas daripada kejahatan, penganiayaan, kesengsaraan. Michael Wilcock mengatakan dalam kebaikan Allah akan datang hari ke-11. Hari 10 dibatasi hanya hari 10. Michael Wilcock mengatakan dalam kebaikan Allah akan datang hari ke-11 dan semuanya akan berakhir. Saudara, teman-teman Daniel selama 10 hari dikatakan dalam kitab Daniel. Dan mungkin juga ini terinspirasi dari kitab Daniel. Selama 10 hari mereka menolak untuk menyakiti hati Tuhan dengan makan makanan berhala. Mereka gak mau makan. Mereka gak mau makan makanan terlarang dari meja Nebukadnezar. Tetapi mereka kemudian ditemukan setelah waktunya. Kemudian mereka lebih baik rupanya. Lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan makanan raja secara khusus. Daniel 1 ayat 15. Dan percaya kepada Tuhan yang sama. Orang-orang Kristen di Smyrna percaya kepada Tuhan yang sama. Jemaat Smyrna akan keluar dari kesengsaraan dengan iman yang semakin kuat. Dan mereka akan memberikan kesaksian di publik tentang kuasa juru selamat dan Tuhan mereka. Ketika mereka menghadapi kesengsaraan, ketika mereka menang, yang dimuliakan siapa? Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Karena kita sadar betul, bukan kekuatan saya, bukan kuasa saya, bukan kemampuan saya, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara, Polikarpus memang tidak diselamatkan Tuhan seperti rekan-rekan Daniel. Rekan-rekan Daniel diselamatkan. Rekan-rekan Daniel diselamatkan bahkan dari dapur api ya. Bahkan diselamatkan dari dapur api. Tapi Polikarpus kemudian dibawa kepada tiang bakar. Diikat, dibakar. Dan Polikarpus mati. Tetapi saudara, Yesus ada bersama dengan dia. Memberikan kemenangan bahkan melalui kobaran api itu. Dan ini mengendapkan janji Allah melalui Yesaya 43 ayat 2-3. Kita buka bersama-sama. Yesaya 43 ayat 2-3. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Kristian waktu lewatin sungai kematian itu, saudara. Setelah dia disadarkan siapakah Tuhan untuk tidak melihat kepada diri dan kegelapan dan kesengsaraan, tapi melihat kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Lihat penyertaan Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Loh, Polikarpus dibakar mati. Bagaimana Tuhan akan melewatkan dia? Dia hidup walaupun tubuhnya mati, saudara. Dia tidak lagi mengalami kematian kedua seperti yang dikatakan kepada jemaat Smyrna. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Yesus mengizinkan kita dicobai. Iman kita itu diuji dalam pencobaan dan ada 2 cara. Dalam 2 cara diuji. Tujuannya adalah pertama adalah pembuktian untuk memperlihatkan
ketulusan iman kita. Iman kita ini tulus atau enggak nih ya? Kita benar-benar gak ya percaya kepada Tuhan? Kepada Yesus kita benar-benar percaya atau enggak ya? Diuji saudara kita. Petrus katakan bahwa kita harus bersukacita atas pencobaan kita. Karena percobaan itu datang supaya ketulusan imanmu yang sesungguhnya muncul. Petrus katakan. Iman yang lebih berharga daripada emas. Iman yang dimurnikan dengan api yang kemudian memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 6:7. Lalu ketika saudara orang Kristen berpegang teguh pada iman di bawah pencobaan, ketulusan iman kita dan kepastian keselamatan kita terbukti. Kepastian keselamatan kita terbukti. Saudara ketika mengatakan saya percaya Yesus, saya pasti diselamatkan, itu bukan perkataan yang kita paksakan di pikiran kita, di hati kita dan kita ucapkan. Itu dilakukan oleh si masa bodoh. Si masa bodoh yang dalam perjalanan musafir. Sama mengatakan dia percaya Yesus. Tetapi saudara ada perbedaan yang besar. Orang percaya yang sejati, bukan orang percaya yang palsu. Mereka akan mengalami hal ini, saudara. Iman mereka diuji dan kepastian keselamatan mereka terbukti melalui ujian pencobaan ini. Orang percaya yang sejati akan lewatin ujian kesengsaraan. Ketika mereka ngalamin kesengsaraan, ketika ngalamin penderitaan, mereka tetap berpegang teguh pada Yesus. Sementara orang percaya yang palsu akan dinyatakan gagal dalam pencobaan. Meninggalkan jalannya, dalam istilah seperti itu ya. Atau sebelumnya sebenarnya ya memang bukan di sana gitu ya. Paulus katakan, kita buka bersama-sama dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini karakter. Dan tahan uji atau karakter menimbulkan pengharapan. Kita dibentuk, saudara. Semakin tekun, semakin tahan uji, karakter kita dibentuk. Dan menimbulkan pengharapan. Yesus menggunakan pencobaan untuk membuang keduniawian kita. Yesus memakai pencobaan untuk membuang dosa dari kehidupan kita, saudara. Dengan demikian iman kita dimurnikan. Iman yang sama. Iman yang sama ketika saudara datang kepada Tuhan. Iman yang sama setelah saudara 10 tahun, 20 tahun setelah sampai saudara mati. Iman yang sama. Tapi dimurnikan sekarang. Iman yang sama. Para teolog setuju gitu. Iman yang awal sama iman akhir adalah iman yang sama. Iman kepada Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Dia adalah Tuhan, anak Allah, Mesias. Saudara seorang pandai besi ketika memurnikan besi. Saudara pernah, kita udah gak bisa lihat ya. Saudara bisa lihat itu di game-game RPG mungkin ya. Tok gitu ya. Apa yang terjadi, mungkin hanya lihat itu ya. Gak ngalamin panas ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh tukang pandai besi? Dia akan ambil itu biji besi, dia akan bakar itu besi. Sampai bahkan besi sama apinya itu menjadi satu. Seakan-akan gitu ya. Besi itu begitu nyala. Api sama besi seperti menjadi satu. Dibakar itu besi. Lalu kemudian diambil besi itu dicelupkan ke dalam air dingin. Psss, gitu ya. Mungkin ingat ya kalau nonton film ya. Ada kayak gitu kan ya. Lalu dikikis itu yang kotor. Kemudian diulangi lagi. Dibakar lagi dengan api gitu ya. Sampai menyatu lagi. Masukin lagi di air dingin. Psss, gitu ya. Dikikis lagi saudara. Seperti itu. Dia ulang proses ini sampai dia bisa lihat. Dia lihat itu besi ya. Dia lihat wajahnya lihat. Semakin jelas pada besi itu. Begitu juga dengan Yesus ketika memurnikan iman kita. Melalui api dan melalui air. Untuk memisahkan dan mengikis kotoran dosa dan ketidakpercayaan kita. Sehingga Tuhan dapat memandang iman kita dan melihat pantulan yang jernih dari wajahnya yang mulia. Sekali lagi ya saudara. Melalui api dan air untuk memisahkan dan mengikis kotoran dosa dan ketidakpercayaan. Sehingga Tuhan dapat memandang iman kita dan melihat pantulan yang jernih dari wajahnya yang mulia. Yesus juga bukan hanya pakai kesengsaraan untuk melihat wajahnya saudara.
Bukan hanya pakai kesengsaraan untuk lihat refleksi dirinya saja. Tapi dia juga menggunakan pencobaan agar kita belajar untuk melihat dia dengan lebih jelas lagi. Kita ngelihat dia dengan lebih jelas lagi. Justru lewat kesengsaraan, lewat penderitaan, lewat kesulitan. Donald Gray Barnhouse mengatakan, betapa indahnya ketika kita dibutakan oleh air mata. Kita dapat tetap melihat Allah kita. Bahkan air mata kita menjadi lensa kristal yang melaluinya dia dimuliakan. Dan di tengah-tengah penderitaan kita menyadari kebesaran kuasanya dan kelembutan kasihnya. Sekali lagi ya. Betapa indahnya ketika kita dibutakan oleh air mata. Kita tetap dapat melihat Allah kita. Bahkan air mata kita menjadi lensa kristal yang melaluinya dia dimuliakan. Dan di tengah-tengah penderitaan kita menyadari kebesaran kuasanya dan kelembutan kasihnya. Saudara, apa sih yang membuat orang susah, tidak bisa tidur, gundah dan gulana, bertengkar sana sini? Sebagian besar adalah karena tidak melihat kepada Tuhan, saudara. Wah, segala kekhawatiran menghantui, menguasai. Ini nanti gimana, ini nanti gimana, ini nanti gimana. Belum lagi gitu ya. Wah, ditekan oleh sana sini gitu ya. Wah. Saudara, ini sebenarnya seperti orang yang justru gak beriman gitu ya. Tatap Tuhan, lihat Tuhan. Saudara akan tidur walaupun digigit nyamuk. Saudara akan tidur dengan tenang. Bahkan saudara bisa gigit balik itu nyamuk, saudara. Begitu tenang dan damainya. Ketika saudara memandang wajah Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Yesus katakan, hendaklah kamu setia bahkan sampai mati, dikatakan. Saudara tidak boleh melihat penderitaan yang akan datang sampai membuat saudara gemetar, ketakutan. Akhirnya saudara mempermasalahkan ini begitu besarnya gitu. Bahkan melampaui kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Jangan, saudara. Memang penderitaan datang. Permasalahan itu datang. Jangan sampai itu membuat saudara gemetar, ketakutan. Saudara harus melihat Tuhan yang berdaulat melalui penderitaan itu. Saudara lihat apa yang ada di balik itu. Lihat Tuhan yang berdaulat. Yang sedang menyusun dengan tangannya yang gak kelihatan itu ya. Sedang merajut gitu ya. Rencananya sedang digenapi. Dia berdaulat, berjanji akan membebaskan saudara. Menguatkan saudara. Memurnikan saudara pada saat. Dan bahkan juga setelah itu ya, pada saat saudara menghadapi pencobaan. Dan juga setelah pencobaan yang terbatas itu lewat. Saat dunia lihat saudara benar-benar miskin gitu ya. Saat dunia lihat saudara benar-benar miskin. Ingat, Yesus mengatakan sebaliknya, kamu kaya. Kamu kaya. Ini bukan berarti kalau saudara adalah orang yang berada, terus saudara bilang bahwa saudara bukan orang yang bukan rohani. Enggak, saudara. Ada orang kaya yang orang rohani ya. Daud juga orang kaya orang rohani. Bapak Abraham juga begitu gitu ya. Saudara, di orang Geri juga banyak orang-orang kaya yang takut akan Tuhan. Tapi saudara, ini dalam keadaan, dalam penindasan banyak orang-orang Kristen yang miskin karena dianiaya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kaya. Dunia melihat kamu miskin, kamu susah. Tapi Yesus katakan sebaliknya, kamu kaya. Saudara memiliki kekayaan rohani yang berlimpah, yang mengimbangi bahkan melampaui kemiskinan materi saudara. Saudara gak usah malu kalau saudara adalah orang yang saudara begini, orang percaya itu gak ada orang yang kekurangan. Orang miskin ada, tapi tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Anak-anak kita akan dapat makanan. Kalau ada penindasan seperti ini, Tuhan batasin waktunya. Persingkat waktunya. Tuhan kasih sesuai dengan kekuatan kita. Kalau kamu kuat sampai mati dan Tuhan dimuliakan lewat itu, biarlah itu juga terjadi. Setia sampai mati, itu Tuhan dimuliakan. Itu pun begitu indahnya. Saudara, penderitaan orang-orang Smyrna ini tidak sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan. Mereka menderita, mereka dianiaya, mereka dipenjara, mereka disiksa. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kemarin waktu mau ini ada drama yang terakhir itu ya. Kan pakai jubah ya, pakai jubah putih itu ya terakhirnya kan ya. Terus saya lihat, loh kok nggak ada mahkotanya gitu. Saya, kenapa mahkotanya? Nanti disalahpahami gitu. Kita mengejar mahkota. Loh, firman Tuhan yang mengatakan kita akan mendapatkan mahkota kok gitu ya. Pakai aja, nggak apa-apa, pakai aja. Nanti kita jelaskan aja lah seperti apa begitu ya. Ya akhirnya kemarin ya bersyukur pakai mahkota gitu ya.
Pakai mahkota ya. Mahkota kehidupan diberikan oleh Tuhan. Saudara, Smyrna itu pusat kotanya, itu adalah mahkota kota itu. Pusat kota Smyrna adalah mahkota kota itu. Kota itu dengan perkebunannya yang wah, yang mengelilingi semua dataran tinggi, yang menghadap ke laut gitu ya. Bagaikan mahkota. Bagaikan mahkota, bukan yang emas gitu ya, dari tanaman gitu ya. Bagaimana zaman dulu orang kalau berlomba olimpiade gitu ya, orang Yunani ya pakai mahkota seperti itu. Tapi orang-orang Kristen yang menderita menantikan mahkota yang lebih mulia karena iman mereka kepada Yesus. Yesus memberikan mahkota kehidupan. Artinya masuk ke dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Orang-orang Romawi itu diberikan mahkota laurel, pohon salem. Di sini dirajut. Pakaikan itu dan itu dipakai untuk perjamuan khusus. Mereka datang, mereka pakai itu gitu ya. Dan orang Kristen yang setia kepada Kristus melalui kesengsaraan dunia ini akan mengenakan mahkota kehidupan kekal dalam perjamuan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Muka dengan muka. Simon Kistemaker mengatakan, orang-orang kudus mungkin menderita kematian fisik di tangan para penganiaya. Tetapi mereka tidak akan pernah terpisah dari Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam lautan api dan menderita kematian kekal. Saudara, ketika Polikarpus diancam dengan api, Polikarpus menjawab, engkau mengancam aku dengan api yang menyala sesaat dan segera padam. Dia ngeliat melampaui. Karena engkau tidak mengetahui api yang menantikan orang-orang jahat pada hari penghakiman yang akan datang dan dalam penghukuman yang kekal. Saudara, janganlah saudara takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saudara, janganlah takut kepada mereka yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan, kepada Dia yang mampu, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di alam neraka. Yesus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Dia berjanji kepada semua orang yang percaya, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan orang yang menang tidak akan menderita sengsara oleh kematian yang kedua. Saudara, kita menantikan kita ketemu dengan Dia dulukah atau Dia datang dan kita bersama-sama dengan Dia dengan tubuh yang barukah? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kristus tuntun kita dalam doa. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah yang baik. Engkau Allah yang berdaulat dan yang maha kuasa. Engkaulah sumber hikmat ya Tuhan. Dan Engkau yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mengalami penderitaan dan kesusahan sekalipun ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang telah mengingatkan kami dengan firman-Mu yang Kau beritakan pada hari ini. Mempersiapkan kami semua orang-orang yang percaya untuk masuk ke dalam penderitaan ya Tuhan. Supaya iman kami boleh semakin dimurnikan. Dan kami boleh semakin dilepaskan daripada keduniawian kami ya Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, terang Kristus boleh semakin dipancarkan. Memang itu tidak akan mudah. Tetapi biarlah Engkau di dalam anugerah-Mu menolong dan menguatkan kami. Mata kami boleh memandang pada setiap janji Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengingat bahwa Engkau menyediakan mahkota kehidupan itu ya Tuhan. Apa yang dapat membunuh tubuh kami hanya sementara, tetapi biarlah kami boleh mengingat bahwa Engkau menyediakan harta yang begitu kekal yang akan kami terima nantinya ya Tuhan, yang tidak sebanding dengan penderitaan yang akan kami terima di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, kiranya Tuhan menguatkan setiap kami, dan kiranya Tuhan terus menuntun umat-Mu yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.